Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Yanti. Sekarang kita belajar mengenai menemukan luas bangun datar. Kelas 7 ya. Nah, luas bangun datar itu kalian sudah kan menemukan kemarin itu menemukan mengenai bangun datar. Nah, kita cari nih sekarang penurunan rumus luas bangun datar. Yang pertama, luas persegi panjang. Persegi panjang itu ada hubungannya dengan luas persegi. Kemudian luas persegi itu ada kaitannya dengan segitiga, jejar genjang, dan luas lingkaran. Nah, kemarin kita silsilah sudah menemukan silsilah dari bangun datar ya. Nah, luas segitiga itu berarti kita ada hubungannya dengan belah ketupat dan layang-layang. Jejar genjang itu dengan belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Kemudian kita cari dulu nih luas daerah persegi panjang. Yang pertama, langkah-langkah menemukan luas daerah persegi panjang. Yang pertama, perhatikan persegi panjang dan persegi satuan berikut ya. Nah, di sini Ibu sudah buatkan sebuah persegi panjang, kemudian ada juga persegi yang memenuhi suatu persegi panjang tersebut. Nah, oke, seperti itu ya. Berapa persegi satuan yang dapat menutupi daerah persegi panjang tersebut? Coba kita perhatikan lagi persegi panjang yang di samping ini ya. Nah, tutupilah sebagian persegi panjang yang diwakili oleh bagian salah satu kolom dan baris. Nah, dengan cara apa dapat menghitung luas persegi panjang tersebut? Ya, betul sekali ya. Kalau persegi panjang itu ada panjang dan lebar. Oke, panjang itu yang horizontal dan yang lebar itu adalah yang vertikal. Nah, oke. Jika banyak kolom adalah panjang, kita simbolkan dengan P, dan banyak baris adalah L, maka dapat diperoleh rumus luas persegi panjang itu adalah apa? Ya, betul sekali. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar atau P kali L. Nah, oke, selanjutnya kita cari luas daerah segitiga. Langkah-langkahnya itu yang pertama, gambarlah sebuah segitiga sembarang dengan ukuran alas dan tinggi sembarang pada kertas petak. Nah, seperti di samping ya, Ibu telah gambarkan tuh segitiga sembarang yang warna kuning itu ya. Kemudian, potong menurut sisi-sisinya. Oke, kita coba gunting. Nah, sisinya itu ada 3, coba kita gunting. Kemudian, nah, tentukan mana sisi alas dan tinggi segitiga tersebut. Nah, berarti alasnya itu yang di bawah yang vertikal, kemudian tingginya itu yang vertikal ya, maaf, yang alasnya itu yang horizontal. Oke, kita lanjutkan. Potong menurut garis setengah tinggi bangun apa saja yang terbentuk. Kita gunting kembali. Nah, oke, setengah tinggi. Nah, pada bangun segitiga, potongan menurut garis tinggi bangun apa yang bisa terbentuk? Kalau kita lihat nih, itu apa ya? Ada segitiga dan ada trapesium. Terus segitiganya kita potong lagi, ada segitiga juga ya. Nah, kalau yang segitiga yang tadi kita potong menjadi 2, itu kita satukan ke trapesium, itu membentuk sebuah persegi panjang. Nah, ternyata luas segitiga itu sama dengan luas apa? Oke, betul sekali. Persegi panjang. Jadi, kesimpulannya itu apa ya? Karena luas persegi panjang itu yang tadi kita temukan panjang kali lebar, maka luas segitiganya berarti kita kalikan setengah. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, pintar sekali ya, kalian sudah menemukan dua bangun datar, berarti luas persegi panjang itu adalah setengah luas segitiga. Nah, jadi gitu ya kalau luas segitiga. Oke, kita lanjutkan ke luas segitiga, luas daerah segitiga. Yang pertama, gambarlah 2 buah segitiga siku-siku yang berkongruen pada kertas peta. Kongruen itu berarti sama bentuk dan ukurannya ya. Nah, setelah digambar, kemudian kita potong menurut sisi-sisinya. Yang ketiga, tentukan mana sisi alas dan tinggi segitiga tersebut. Nah, alas itu tentu yang di bawah ya, yang horizontal, kemudian tingginya yang vertikal. Oke, yang keempat, susun kedua segitiga tersebut sehingga membentuk persegi panjang. Nah, kita putar aja.
tuh segitiganya kita satukan membentuk sebuah persegi panjang. Nah, karena dua segitiga sudah berbentuk persegi panjang, maka alas segitiga itu apanya persegi panjang sih? Ya, tentu betul ya, panjangnya. Kemudian kalau tingginya itu apa? Vertikal, berarti itu adalah lebar persegi panjang. Betul sekali. Nah, jadi apa sih kalau misalkan luas daerahnya itu, jika rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka luas dua segitiga adalah alas kali tinggi. Betul kan? Ya, tadi persegi panjang itu berarti setengahnya, segitiga itu setengahnya dari persegi panjang. Kalau misalkan sekarang kita satukan dua segitiga itu, berarti rumusnya menjadi alas kali tinggi. Nah, jadi apa sih luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke, kita lanjutkan luas daerah jajar genjang. Nah, coba Ibu gambarkan kembali ya jajar genjang itu seperti ini. Kemudian potong menurut sisi-sisinya. Setelah digunting, oke, tentukan mana sisi alas dan tinggi segitiga tersebut. Nah, tentu alasnya yang di bawah, tingginya yang di atas ya, itu ya. Potong menurut salah satu garis diagonalnya. Nah, garis yang ada garis merah itu yang seperti yang diagonal, berarti kita potong tuh. Nah, kalau dipotong berarti membentuk apa? Segitiga, dua segitiga. Nah, berarti ini ada kaitannya ya. Kaitannya itu dengan segitiga. Ternyata luas jajar genjang itu apa jadinya? Betul sekali, 2 kali luas segitiga. Nah, jadi apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya, karena rumus luas segitiga adalah luas setengah kali alas kali tinggi, maka diperoleh rumus luas jajar genjangnya itu adalah 2 kali setengah kali alas kali tinggi. Maka diperoleh luasnya itu adalah alas kali tinggi. Loh Bu, kenapa alas kali tinggi? Karena 2 kali setengah itu adalah 1, berarti sisanya alas kali tinggi. Ya, begitu ya. Mudah bukan menemukan rumusnya? Nah, kemudian luas daerah jajar genjang itu sama yang seperti yang tadi ya. Kalau luas jajar genjang itu seperti ini. Kalau misalkan alas jajar genjangnya 6 satuan, tingginya 4 satuan, hitung jumlah petak pada jajar genjang tersebut. Caranya gimana sih? Kita gunting aja nih garis tinggi menjadi 2 bangun datar ya. Nah, oke, menjadi 2 buah trapesium. Kemudian potong potongan tersebut menjadi sebuah persegi panjang. Ternyata setelah digunting, jajar genjang itu membentuk sebuah persegi panjang. Kalau di luas persegi panjang itu berarti alas kali tinggi atau panjang kali lebar. Nah, jadi apa sih? Alas jajar genjang itu berarti panjang, kemudian tinggi jajar genjang itu adalah, ya, betul sekali, lebar persegi panjang. Nah, jadi luas persegi panjang itu adalah, ya, oke, betul. Karena alas jajar genjang menjadi sisi panjang persegi panjang dan tinggi jajar genjang menjadi sisi apa? Lebar persegi panjang, maka luas jajar genjang dapat diturunkan menjadi apa itu? Ya, betul sekali, alas kali tinggi. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Luas daerah segitiga yang cara 2 itu menemukannya. Ini tidak beda jauh dengan yang tadi. Nah, Ibu di skip aja, nggak beda jauh. Nah, jadi luas segitiga itu apa tadi? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, gimana nih kalau trapesium? Kalau trapesium, coba gambarkan 2 buah trapesium siku-siku yang kongruen ya, yang sama dan ukuran dan bentuknya. Susun kedua trapesium tersebut sehingga berbentuk persegi panjang. Gimana nih caranya? Oke, kita putar. Kemudian, nah, berbentuk persegi panjang. Ternyata luas 2 trapesium itu luas 1 persegi panjang. Nah, ada hubungannya ya, trapesium itu dengan persegi panjang. Jadi apa sih tinggi trapesium itu? Tinggi trapesium itu berarti luas persegi panjang, dan jumlah sisi sejajar trapesium itu adalah panjang trapesium. Nah, jadi apa sih tadi kesimpulannya? Ibu kecepatan banget sih.
Nah, coba Ibu cari dulu ya. Jadi apa trapesium itu? Trapesium itu adalah setengah kali jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi. Itu ya. Nah, oke. Kita lanjutkan. Luas daerah trapesium seperti yang tadi ya. Ini sama saja ya. Caranya seperti yang tadi. Oke. Nah, kita lanjutkan jika luas trapesium yang tadi Ibu potong tuh Ibu gunting. Nah, jadi berbentuk sebuah jajar genjang. Nah, ternyata trapesium itu bisa berbentuk sebuah jajar genjang. Jadi gimana? Tinggi jajar genjang itu adalah setengah kali tinggi trapesium. Jadi gimana sih? Nah, jadi kita temukan sama saja. Luas trapesium itu jumlah sisi sejajar kali setengah tinggi. Berarti A tambah B kali tinggi ya. Berarti jumlah sisi yang sejajar kali setengah kali alas kali tinggi. Begitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Ini sama seperti yang tadi, menemukan luas daerah trapesium. Nah, gimana nih? Mudah bukan? Nah, kita lanjutkan mengenai luas daerah belah ketupat. Coba Ibu gambarkan nih belah ketupat ya. Belah ketupat itu mempunyai sudutnya 4. Kalau dilihat-lihat nih belah ketupat itu kayak ini ya, persegi ya. Nah, kita buktikan apakah belah ketupat itu adalah persegi. Nah, Ibu sudah gambar tuh dua buah belah ketupat ya, trapesium maaf. Ini seperti trapesium tapi kalau dimiringkan belah ketupat yang kongruen dengan alas dan tinggi yang sembarang. Hitung jumlah petak pada belah ketupat tersebut. Nah, diagonalnya ada 6 satuan, kemudian diagonal B-nya 4 satuan. Ibu gunting deh. Nah, setelah digunting menurut kedua garis diagonalnya, ternyata bisa berbentuk segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku. Kemudian Ibu gabungkan belah ketupat B sehingga terbentuk persegi panjang. Nah, Ibu gabungkan tuh di persegi jadilah persegi panjang. Berarti ada hubungannya persegi panjang dengan belah ketupat. Dua bangun belah ketupat kongruen sudah berubah menjadi satu persegi panjang. Nah, berarti kalau diagonal A pada belah ketupat itu disebutnya apa? Panjang atau lebar? Lebar. Nah, kalau yang B-nya berarti itu adalah panjang ya. Nah, jadi luas persegi panjang itu sama dengan luas belah ketupat. Jadi apa sih luas belah ketupat itu? Kalau luas persegi panjang kali lebar berarti belah ketupat itu apa? Diagonal A dikali diagonal B. Nah, jadi kalau luas satu belah ketupat berarti setengah kali diagonal A kali diagonal B. Oke, selanjutnya luas daerah layang-layang. Gimana nih kalau luas daerah layang-layang? Ibu gambarkan lagi ya layang-layang. Kemudian dengan diagonal A 5 satuan, B-nya 4 satuan. Kemudian Ibu gunting. Nah, setelah digunting menjadi menurut diagonal kedua diagonalnya, kemudian Ibu satukan lagi ke layang-layang yang B. Oh, ternyata berbentuk apa? Berbentuk persegi panjang. Berarti ada kaitannya juga ya, persegi panjang dengan layang-layang. Nah, ternyata dua buah bangun layang-layang itu dapat berubah menjadi satu persegi panjang. Nah, oke, berarti diagonal A itu kita sebut lebar, kemudian diagonal B kita sebut panjang. Jadi luas layang-layang itu adalah turunan dari luas persegi panjang. Karena rumus luas persegi panjang itu panjang kali lebar, maka luas dua layang-layang itu apa? Ya, betul sekali, luas dua layang-layang itu diagonal A kali diagonal B. Menjadi kalau rumus luas satu layang-layang berarti apa? Ya kita kalikan aja ya dengan setengah, berarti setengah kali diagonal A kali diagonal B. Itu adalah rumus luas layang-layang. Berarti tidak berbeda ya dengan belah ketupat. Oke, itu sama berarti luas layang-layang dengan belah ketupat. Kalau luas lingkaran gimana?
Nah, ibu gambar lingkaran. Kalau lingkaran itu ada titik pusat, ada jari-jari, ada di diameter. Ibu buat 2 garis tengah sehingga lingkaran itu menjadi 4 buat bagian. Kemudian juringnya itu dibagi menjadi 2. Kemudian ibu kasih warna masing-masing setengah lingkaran itu berbeda ya. Kemudian ibu gunting garis jari-jari lingkarannya. Setelah digunting semuanya ibu satukan tuh ya. Nah, susunlah juring-juring tersebut secara zigzag dengan diawali dan diakhiri juring yang kecil. Nah, ternyata apa sih yang berbentuk apa ini? Oh, seperti persegi panjang ya. Betul? Betul ya. Nah, kalau misalkan ibu gambar lagi tuh menjadi juring-juring sebanyak 12 ya. Coba kalau sampai 12, oh ini lebih jelas lagi nih. Berarti berbentuk persegi panjang juga. Kalau misalkan menjadi 16 juring, coba ibu perkecil lagi nih. Coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, coba kamu bandingkan dengan ketiga. Oh, yang pertama itu tidak jelas berbentuknya. Kalau yang kedua hampir mendekati jelas. Kalau yang ketiga, wah itu sudah jelas sekali berbentuk persegi panjang. Nah, berarti lingkaran itu ada kaitannya dengan persegi panjang juga. Nah, ibu perjelas lagi dengan 32 juring. Nah, oke, semakin jelas berbentuk sepersegi panjang. Nah, lingkarannya berbentuk apa? Menyerupai apa? Persegi panjang, betul. Sisi panjangnya itu berarti setengah dari keliling lingkaran ya. Nah, sisi lebarnya itu berarti jari-jari lingkaran. Karena rumus keliling lingkaran itu adalah pi kali 2R, maka setengah dari keliling lingkaran adalah, ya betul sekali, pi kali 2R, yaitu pi kali R. Sisi lebar berasal dari jari-jari lingkaran. Nah, jadi luas daerah susunan juring yang serupa dengan persegi panjang itu disebut pi kali R kali T atau pi kali R kuadrat. Ya, jadi kesimpulannya apa? Rumus luas lingkaran itu adalah pi kali R kuadrat. Gitu ya. Itu mengenai lingkaran. Coba sekarang. Nah, oke, anak-anakku, berarti itu kita sudah temukan tuh semua mengenai luas bangun datar. Nah, tugasnya hari ini kalian salin kembali luas-luasnya, kemudian kalian gambar ulang mengenai bangun-bangun datar beserta tuliskan rumus-rumus luasnya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga yang penjelasan dari Ibu bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Yanti. Hari ini kita akan membahas mengenai penanaman konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Materi bilangan bulat kelas 7 ya. Nah, bilangan bulat kita sudah belajar kemarin mengenai bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, Ibu simbolkan dengan yang pertama itu manik positif, itu tandanya plus. Kemudian ada juga manik yang negatif, itu tandanya kurang ya. Nah, ini bisa kita simbolkan mengenai bilangan bulat yang positif berarti tandanya plus, kemudian bilangan bulat yang negatif berarti tandanya minus ya. Nah, apa sih kegunaannya kita belajar mengenai manik positif dan manik negatif itu untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif ya. Contohnya yang pertama itu misalkan manik positifnya ada 2, berarti itu kita katakan 2 atau positif 2. Kemudian kalau maniknya itu ada 3 positifnya, berarti ya, itu berarti angkanya 3. Kemudian bisa kita simbolkan dengan positif 3.
Nah, ada juga nih kalau yang negatif. Kalau yang negatif itu berarti stripnya ada 3 ya, minusnya ada 3, manik negatifnya itu kita simbolkan dengan negatif 3 atau negatif 3 ya. Angka minus 3 itu berarti negatif 3. Kemudian ada juga kalau misalkan manik negatifnya ada 4, berarti kita simbolkan min 4 atau negatif 4. Begitu. Nah, kemudian kalau positif dan negatifnya yang saling berpasangan, gimana nih solusinya? Nah, coba ada positif ada negatif, berarti satu pasang bernilai 0 ya. Kalau kita satukan itu positif dan negatif, berarti satu pasang itu bernilai 0. Artinya satu pasang itu berarti satu manik positif dan satu manik negatif. Kemudian ada juga nih kalau misalkan ada dua pasang bernilai 0, itu dikatakan jika ada manik positifnya ada 2, kemudian manik negatifnya juga ada 2, berarti itu dua pasang yang bernilai 0. Nah, gimana nih kalau misalkan positif atau negatif yang tidak punya pasangan? Kalau yang tidak punya pasangan, contohnya misalkan ibu simpan tuh manik positifnya ada 3, kemudian manik negatifnya ada 1, berarti positif 2 tidak berpasangan bernilai 2 ya. Itu kan ada tuh positif dan negatif, itu berarti berpasangan nilainya adalah 0. Kemudian sisanya itu ada positif 1, kemudian ada juga positif yang satunya lagi, berarti bernilai 2 positif. Kemudian gimana kalau misalkan maniknya itu ada 2, kemudian manik positifnya ada 2, manik negatifnya ada 3. Nah, otomatis manik yang bernilai 0 itu kan kita asumsikan positif dan negatif. Itu berarti ada 2 pasang ya. 2 pasang bernilai 0 dan 1 hanya yang bernilai negatif atau kita sebut juga tidak berpasangan. Nah, apa sih artinya tambah, kurang, dan hasil? Ini ya, kalau plus artinya ditambah atau diberi lagi. Kalau negatif itu artinya dikurang atau diambil. Kemudian kalau hasil itu artinya sisa atau yang tidak berpasangan. Nah, ini gimana nih kalau negatif ditambah positif? Kalau negatif ditambah positif, itu menghasilkan apa sih? Contohnya ya, Ibu kasih contoh, negatif 2 ditambah 4. Negatif 2 ditambah positif 4 itu berapa sih hasilnya? Nah, coba kita gunakan dengan manik ya. Yang pertama, sediakan 2 manik negatif karena di soal itu negatif 2 ditambah 4. Berarti sediakan 2 manik negatif. Nah, kemudian tambahkan 4 manik positif dan pasangkan dengan manik negatif. Oke, Ibu pasangkan nih 4 manik positif ya. Nah, terlihat jelas di sini yang mempunyai 2 pasangan itu bernilai 0 ya. Kemudian sisanya yang tidak berpasangan berapa? 2 positif. Nah, jadi hitung manik yang tidak punya pasangan ada 2 positif. Itulah jadi negatif 2 ditambah 4 itu hasilnya adalah 2. Begitu ya. Oke, gimana? Paham tidak mengenai manik-manik positif dan negatif ini sebagai alat bantu kalian dalam operasi hitung bilangan bulat positif dan negatif ya. Gimana kalau misalkan ada juga gini, positif ditambah negatif. Tadi kan negatif ditambah positif ya, sekarang positif ditambah negatif. Nah, ada contoh soal 2 ditambah negatif 6. Itu hasilnya berapa sih? Berarti yang pertama kita sediakan 2 manik positifnya ya. Kemudian tambahkan 6 negatif dan pasangkan dengan manik positif. Nah, Ibu pasangkan juga nih ada 6 manik negatif. Oke, di sini terlihat jelas ya. Berarti memiliki 2 pasangan ya yang bernilai 0. 2 pasang bernilai 0 dan sisanya berapa? 4 manik negatif. Berarti hasilnya 2 ditambah negatif 6 itu sama dengan 4 negatif 4. Begitu ya.
Mudah bukan? Mudah kan? Nah, gimana kalau misalkan negatif ditambah negatif? Itu hasilnya gimana sih kalau misalkan negatif 3 ditambah negatif 2 itu hasilnya berapa? Oke, coba kita sediakan 3 manik negatif ya. Kemudian kita tambahkan juga negatifnya, manik negatifnya 2. Oke, gimana? Ada tidak yang berpasangan? Tidak ada yang berpasangan, berarti tidak ada yang bernilai 0. Otomatis negatif 3 ditambah negatif 2 itu kita jumlahkan saja semuanya. Hasilnya ada 5 manik negatif. Jadi hasilnya negatif 3 ditambah negatif 2 itu hasilnya negatif 5. Begitu. Jadi kalau misalkan negatif ditambahkan dengan negatif, berarti semakin banyak angka negatifnya ya. Oke, nah kita lanjutkan. Bagaimana kalau positif dikurang positif? Nah, tadi penjumlahan, sekarang pengurangan ya. Contoh soalnya seperti ini. 4 dikurangi 2 itu sama dengan berapa sih? Nah, kita sediakan 4 manik positif. Kemudian kita ambil, berhubung ini dikurang berarti kita ambil 2 manik positif. Nah, kita ambil 2 positif berarti berapa hasilnya? Bersisa 2 ya. Bersisa 2 karena tidak mempunyai pasangan berarti hanya 2 positif. Jadi 4 dikurangi 2 itu sama dengan 2 positif. Begitu. Nah, kalau misalkan sekarang itu masih positif dikurangi positif ya, coba. Kalau 3 dikurangi 4. Seperti biasa kita siapkan dulu 3 manik positif, kemudian 4 manik positif. Nah, kita ambil nih, kita sediakan itu ambil 4 manik positif. Berarti tadi kan ada 3. Berarti kalau kita ambil 1, itu hasilnya gimana? Nah, berarti bantu 4 pasang dan letakkan di sampingnya. Jadi kita sudah memasangkan 3 tuh, 3 positif, kemudian kita pasangkan bantu dengan alat yang positifnya, kita pasangkan juga yang 4, kemudian ambil 4 manik positif. Nah, oke, kita ambil 4 manik positif. Oke, kita hitung. Yang berpasangan berarti ada 3 buah yang berpasangan ya. Berarti itu bernilai 0 dan sisanya itu apa? 1. 1 apa sih? Negatif. Jadi hasilnya 3 dikurangi 4 itu sama dengan negatif 1. Gimana kalau negatif dikurangi positif? Yang pertama, negatif 3 dikurangi 2. Nah, ini gimana sih? Kita siapkan 3 manik negatif ya, kemudian ambil 2 manik positif. Loh gimana? Nggak ada yang positifnya. Jadi gimana caranya? Nah, kan nggak bisa diambil tuh. Bantu 2 pasang dan letakkan di sampingnya. Jadi kita gunakan alat bantu 2 pasang, 2 yang bernilai 0. Kemudian ambil 2 manik positif, kita ambil 2 tuh. Nah, berarti sisanya berapa? 5 manik negatif. Ingat ya, ini tuh negatif 3 dikurangi 2 itu berarti bukan negatif 3 dikurangi 2, diambil 2 buah, bukan. Ini artinya negatif 3 ditambah negatif 2. Yang hasilnya berapa? Hasilnya itu negatif 5. Begitu ya? Paham kan? Mudah bukan belajar matematika? Mudah kan? Nah, kemudian kita lanjutkan. Kalau negatif dikurangi negatif gimana caranya? Ada soal seperti ini, negatif 2 dikurangi negatif 3. Nah, coba siapkan 2 manik negatif, kemudian ambil 3 manik negatif. Ternyata tidak bisa diambil 3 sebab hanya ada 2 manik negatif, bukan? Nah, bantu 3 pasang dan letakkan di sampingnya. Kita buat 3 pasang yang bernilai 0 di sampingnya, kemudian ambil 3 manik yang negatif. Ambil yang 3-nya. Nah, di sini berarti kita bisa menyederhanakan negatif 2 dikurangi negatif 3 itu berarti berapa? Nah, karena yang berpasangan ada 2 buah berarti itu bernilai 0 ya. Berarti sisanya adalah 1. Jadi negatif 2 dikurangi negatif 3 itu sama dengan begini. Negatif 2 ditambah 3 yang hasilnya 1. Begitu ya.
Kemudian ada juga nih yang seperti ini, negatif 4 dikurangi negatif 2. Nah ini gimana lagi nih sih Bu? Negatif 4 dikurangi negatif 2 itu berapa? Siapkan 4 manik negatif ya. Kemudian ambil 2 manik negatif. Kenapa diambil? Soalnya itu ada tanda pengurangan ya, berarti kita ambil. Nah kita ambil 2. Kemudian hitung manik yang tidak punya pasangan ada 2 ya. Karena yang tidak berpasangan adalah negatif 2, maka hasilnya adalah negatif 2. Begitu. Jadi negatif 4 dikurangi negatif 2. Min ketemu min berarti jadi plus ya. Artinya min 4 ditambah 2. Hasilnya negatif 2. Nah, oke, dari semua pembahasan berarti kita mulai kita bisa ambil suatu kesimpulan ya. Yang pertama, operasi jumlah positif ditambah positif itu akan menghasilkan positif. Kemudian negatif ditambah negatif itu akan menghasilkan negatif. Positif ditambah negatif pasangkan untuk membuat 0. Sisanya adalah hasil seperti yang tadi ya. Kemudian negatif ditambah positif sama dengan cara positif itu ditambah dengan negatif. Mudah bukan? Mudah kan? Nah, kemudian yang tadi operasi penjumlahan, sekarang operasi pengurangan. Coba, operasi pengurangan itu caranya ubah menjadi operasi jumlah, yaitu menambah dengan lawan bilangan pengurangan. Negatif jadi positif dan positif jadi negatif. Ikuti cara operasi jumlah ya. Kalau negatif ketemu negatif berarti menjadi positif, ingat itu. Nah, gimana kalau misalkan operasi jumlah nih? Operasi jumlah itu jadinya seperti ini ya. Positif tambah positif menjadi positif. Nah, seperti ini. Kalau negatif tambah negatif hasilnya pasti negatif ya. Kemudian kalau positif tambah negatif pasangkan untuk membuat 0. Sisanya adalah hasil. Itu ya, seperti yang tadi. Oke, kemudian gimana lagi sih Bu? Ini dengan cara-caranya ya. Negatif tambah positif sama dengan cara positif tambah negatif. Jadi, seperti ini caranya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, gimana sih kalau operasi kurang Bu? Menambah lawan pengurangannya. Maksudnya gimana ya? Kita belajar yuk mengenai ini. Nah, kalau positif dikurangi positif itu sama dengan positif ditambah negatif. Nah, ini contohnya. 8 dikurangi 12 sama dengan 8 ditambah negatif 12. Artinya 8 ditambah negatif 8 itu ditambah negatif 4 sama dengan negatif 4. Nah, ini juga negatif dikurangi negatif, berarti negatif ditambah positif. Ini ya. Nah, Ibu sudah jelaskan ini yang tadi, seperti yang tadi ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Yang cara yang pertama, misalkan tadi kita sudah belajar mengenai manik-manik bilangan, sekarang kita belajar mengenai garis bilangan. Berdiri tepat pada posisi 0 dan menghadap arah kanan. Pertama melangkah selalu dan nilainya 0. Coba contohnya ya. Yang bilangan. Kalau bilangan positif melangkahnya maju, kalau negatif melangkahnya mundur. Kalau operasi, nah 0 juga diam ya. Tambah berarti posisinya terus. Kemudian kalau kurang berarti posisinya balik arah. Contohnya seperti ini. Berarti negatif 2 dikurangi 3 berarti mundur 2 langkah dari 0 balik arah maju 3 langkah. Di mana posisi dia sekarang? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa ya? Nah, coba. Negatif 2 dikurangi 3. Berarti negatif 2 ditambah negatif 3. Artinya mundur 2 langkah dari 0. Balik arah maju 3 langkah. Di mana posisi dia sekarang? Ya, betul sekali, negatif 5. Begitu ya anak-anak. Nah, semoga pembahasan yang tadi Ibu sampaikan bisa dipahami dan bisa dikerjakan cara-cara pengerjaannya ya. Tadi adalah cara-caranya itu menggunakan manik positif, negatif dan barisan bilangan menggunakan penggaris bilangan. Oke, semoga bermanfaat dan see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.